Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Permatasari dengan NPM 2024-21006. Pada video ini, saya akan menjelaskan proyek UAS analisis dan visualisasi data menggunakan Python dengan tema Dashboard Wisata Indonesia. Pada video ini, saya akan menjelaskan mulai dari halaman Google Colab kosong sampai dashboard berhasil dibuat dan dijalankan secara online. Langsung saja kita masuk ke video selanjutnya. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk. Untuk langkah pertama, yang saya lakukan adalah membuka Google Colab lalu membuat new notebook atau project baru yang masih kosong. Di sini saya mulai membuat project dari awal secara mandiri menggunakan Python. Sebelum masuk ke coding, saya terlebih dahulu mencari dataset di website Kaggle. Saya memilih dataset wisata Indonesia karena menurut saya data wisata menarik untuk divisualisasikan dalam bentuk dashboard interaktif. Dataset yang saya pilih memiliki lebih dari 500 data sesuai ketentuan proyek UAS. Nah, dataset ini berisi nama wisata, provinsi, kota, atau kabupaten, kategori wisata, serta titik koordinat latitude dan longitude. Lanjut saja, setelah dataset selesai di-download dari Kaggle, saya kembali ke Google Colab lalu mulai melakukan upload dataset menggunakan perintah file upload. Sebelumnya saya ketik terlebih dahulu agar file dapat dibaca di Google Colab. Setelah file berhasil diupload, saya mulai mengimport beberapa library yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Plotly, dan Streamlit. Lanjut, di sini library Pandas digunakan untuk membaca dan mengolah NumPy digunakan untuk membantu perhitungan numerik, sedangkan Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk visualisasi data. Sedangkan Plotly dan Streamlit digunakan untuk membuat dashboard interaktif. Nah, setelah library berhasil impor, saya membaca dataset menggunakan pd read_csv. Selanjutnya, saya menampilkan 5 data pertama menggunakan dfhead untuk memastikan data berhasil terbaca dengan benar. Lanjut, saya juga mengecek ukuran dataset menggunakan dfset untuk mengetahui jumlah baris dan kolom data. Setelah itu, saya menggunakan dfinfo untuk melihat tipe data pada setiap kolom. Setelah memahami struktur dataset, saya masuk ke tahap data cleaning atau pembersihan data. Pada tahap ini, saya mengecek apakah terdapat missing value atau data kosong menggunakan is_null sum. Lanjut, jika terdapat data kosong pada kolom penting seperti nama wisata, provinsi, kategori, latitude, dan longitude, maka data tersebut dihapus menggunakan drop nah agar hasil analisis lebih akurat. Selain data kosong, saya juga mengecek apakah terdapat data duplikat atau data yang menggunakan data yang kemudian dihapus menggunakan drop duplikat. Setelah proses cleaning selesai, saya menampilkan kembali ukuran dataset terbaru untuk memastikan data sudah berhasil dan siap digunakan. Selanjutnya, saya melakukan statistik deskriptif pada data latitude menggunakan descript. Di sini, saya dapat melihat nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum dari koordinat lokasi wisata. Langsung saja saya copy paste. Setelah proses analisis data selesai, saya mulai membuat visualisasi pertama yaitu peta interaktif menggunakan Plotly Mapbox. Nah, pada visualisasi ini, data lokasi wisata ditampilkan dalam bentuk titik pada peta Indonesia. Peta ini bersifat interaktif karena pengguna dapat melakukan hover untuk melihat nama wisata, zoom untuk memperbesar tampilan wilayah, dan menggeser tampilan peta sesuai kebutuhan. Oke, lanjut ke visualisasi kedua. Untuk mempercepat waktu, saya langsung copy paste. Ini adalah sunburst chart atau drill down chart. Visualisasi ini menunjukkan hubungan antara provinsi dan kategori wisata secara bertingkat. Nah, dengan adanya drill down chart ini, pengguna dapat melihat kategori wisata yang paling banyak pada setiap provinsi dengan lebih mudah. Lanjut,
kita ke visualisasi yang ketiga. Sini saya membuat grafik batang interaktif menggunakan Plotly untuk menampilkan 10 kota atau kabupaten dengan jumlah wisata terbanyak. Nah, grafik batang ini mempermudah pengguna dalam membandingkan jumlah objek wisata antar daerah secara visual dan interaktif. Selain 3 visualisasi utama tersebut, saya juga membuat grafik garis untuk melihat tren jumlah wisata pada beberapa provinsi teratas. Langsung saja kita copy paste. Setelah semua visualisasi selesai dibuat, saya mulai membuat dashboard menggunakan Streamline. Pada dashboard ini, saya menambahkan judul background dan styling CSS agar tampilan dashboard lebih menarik dan modern. Langsung saja kita masuk. Sini saya menambahkan sidebar filter provinsi agar pengguna dapat melihat provinsi tertentu untuk dianalisis. Dashboard ini menampilkan informasi total lokasi wisata, total provinsi, kategori, wisata utama, peta interaktif, grafik batang, grafik garis, drill down chart, serta table dataset dan insight. Setelah dashboard selesai dibuat, saya menyimpan seluruh kode ke dalam file app.py menggunakan with file. Agar dashboard dapat dijalankan secara online, saya menginstal PN Ngrok menggunakan pip install PNY Ngrok. Langsung saja saya run. Lalu saya menggunakan Ngrok ini untuk memunculkan link publik yang dapat digunakan untuk membuka dashboard secara online melalui browser. Langsung saja ini saya masukkan terlebih dahulu token Ngroknya. Kemudian saya membuka link tersebut dan dashboard wisata Indonesia berhasil tampil dengan seluruh visualisasi interaktif yang sudah dibuat sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke dashboard yang saya buat. Setelah dashboard berhasil terbuka, di bagian paling atas terdapat judul dashboard objek wisata Indonesia. Dashboard ini saya buat untuk menampilkan hasil analisis dan visualisasi data wisata Indonesia secara interaktif menggunakan Python, Streamlit, dan Plotly. Pada dashboard ini juga terdapat tampilan background dan desain yang sudah saya atur menggunakan CSS agar tampilannya lebih menarik, modern, dan nyaman dilihat oleh pengguna. Di bagian sebelah kiri ini terdapat sidebar filter provinsi. Fitur ini berfungsi agar pengguna dapat memilih satu atau beberapa provinsi tertentu sesuai kebutuhan analisis. Ketika pengguna memilih provinsi pada filter tersebut, maka seluruh data dan visualisasi pada dashboard akan otomatis berubah mengikuti provinsi yang dipilih. Hal ini membuat dashboard menjadi lebih interaktif karena pengguna dapat melakukan analisis data secara fleksibel, sesuai wilayah yang ingin dilihat. Selanjutnya, pada bagian atas dashboard terdapat 3 metrik utama yang berfungsi untuk menampilkan ringkasan data secara cepat. Metrik pertama adalah total lokasi wisata. Bagian ini menunjukkan jumlah seluruh objek wisata yang tampil berdasarkan filter provinsi yang dipilih pengguna. Metrik kedua adalah total provinsi. Informasi ini menunjukkan berapa banyak provinsi yang sedang tampil pada dashboard setelah dilakukan filter data. Metrik ketiga adalah kategori utama wisata. Pada bagian ini ditampilkan kategori wisata yang paling banyak muncul pada dataset. Misalnya, wisata alam, wisata budaya, wisata religi, atau kategori lainnya. Setelah bagian metrik, terdapat visualisasi utama yaitu peta interaktif persebaran wisata Indonesia menggunakan Plotly Mapbox. Nah, pada peta ini, setiap titik menunjukkan lokasi objek wisata berdasarkan koordinat latitude dan longitude yang terdapat pada dataset. Visualisasi maps ini termasuk salah satu syarat utama proyek karena memiliki fitur interaktif seperti hover dan zoom. Ketika kursor diarahkan ke titik lokasi wisata, maka akan muncul informasi nama wisata dan kategori wisata secara otomatis. Selain fitur hover, pengguna juga dapat melakukan zoom in dan zoom out untuk melihat lokasi wisata dengan lebih detail pada wilayah tertentu. Pengguna juga dapat menggeser tampilan peta untuk melihat persebaran wisata di berbagai daerah di Indonesia. Dengan adanya visualisasi map ini, pengguna dapat memahami persebaran lokasi wisata Indonesia secara lebih jelas dibandingkan hanya melihat data dalam bentuk tabel. Setelah visualisasi web pada bagian berikutnya, terdapat grafik batang interaktif atau bar chart.
Grafik Batang ini menampilkan 10 kota atau kabupaten dengan jumlah objek wisata terbanyak berdasarkan data yang tersedia. Pada grafik ini, sumbu horizontal menunjukkan jumlah wisata, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan nama kota atau kabupaten. Grafik Batang ini dibuat menggunakan Plotly sehingga tampilannya bersifat interaktif dan lebih menarik. Ketika pengguna mengarahkan kursor ke batang grafik, maka akan muncul detail informasi jumlah wisata pada daerah tersebut. Visualisasi ini membantu pengguna membandingkan daerah mana yang memiliki jumlah wisata paling banyak dibandingkan daerah lainnya. Dari grafik ini, pengguna juga dapat mengetahui kota atau kabupaten yang menjadi pusat wisata terbesar berdasarkan dataset yang digunakan. Selanjutnya, terdapat grafik garis atau line chart yang digunakan untuk melihat tren jumlah objek wisata pada beberapa provinsi teratas. Grafik garis ini membantu pengguna melihat pola persebaran jumlah wisata antar provinsi secara lebih jelas. Setiap titik pada garis menunjukkan jumlah objek wisata pada suatu provinsi tertentu. Dengan visualisasi garis ini, pengguna dapat melihat perbedaan jumlah wisata antar provinsi secara lebih mudah dibandingkan membaca angka pada tabel biasa. Setelah grafik garis, terdapat visualisasi drill down menggunakan sumber chart. Sumber chart ini dibuat untuk menunjukkan hubungan antara provinsi dan kategori wisata secara bertingkat atau hierarki. Lingkaran bagian tengah ini menunjukkan nama provinsi, sedangkan lingkaran bagian luar menunjukkan kategori wisata yang terdapat pada provinsi tersebut. Visualisasi drill down ini sangat membantu pengguna dalam memahami kategori wisata yang paling dominan pada masing-masing provinsi. Pengguna juga dapat melakukan interaktif pada Sunburst Chart untuk melihat detail kategori wisata secara lebih spesifik. Dengan adanya drill down chart ini, informasi data menjadi lebih mudah dipahami karena divisualisasikan dalam bentuk hierarki yang interaktif. Pada bagian paling bawah, dashboard terdapat tabel dataset wisata Indonesia. Tabel ini menampilkan data lengkap yang digunakan dalam proses analisis seperti nama wisata, provinsi, kota, atau kabupaten, kategori wisata, date-to-date, dan longitude. Tabel dataset ini juga membantu pengguna melihat data asli secara langsung apabila ingin melakukan pengecekan detail informasi wisata tertentu. Selain visualisasi dashboard, ini juga dilengkapi fitur interaktif lainnya seperti filter data, hopper, sehingga pengguna dapat melakukan analisis secara lebih mudah. Di bagian ini terdapat 6 insight. Yang pertama, konsentrasi geografis. Kedua, dominasi kota utama. Ketiga, variasi kategori. Keempat, kesenjangan aksesibilitas. Kelima, potensi wisata tematik. 6, data driven decision. Oke, baiklah, dashboard wisata Indonesia ini sudah memiliki fitur hopper, zoom, drill down, maps, dan beberapa bentuk visualisasi interaktif lainnya. Dengan dashboard ini, pengguna dapat melihat persebaran wisata Indonesia secara lebih cepat, mudah, informatif dibandingkan hanya membaca data mentah dalam bentuk tabel biasa. Sekian penjelasan dashboard wisata Indonesia dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're